Halo brosis, balik lagi di channel Pawang Desainin. Nah, kali ini gue mau share nih mengenai kelanjutan pembahasan kita mengenai 10 shortcut paling sering digunakan di Microsoft Word. Nah, kita kali ini akan bahas spesifik mengenai Ctrl, Shift, Alt, dan kombinasinya dengan F1 hingga F12 part 2. Oke, nggak salah lama lagi, langsung kita bahas. Namun sebelumnya bantu gue support channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe channelnya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung kita bahas, kuy. Oke, jadi kita akan bahas nih mengenai 10 shortcut yang paling sering digunakan di Microsoft Word. Nah, kali ini 10, kemudian gue tambahin 1. Jadi total ada 11 yang akan kita bahas. Nah, kali ini pembahasannya mengenai kombinasi antara Ctrl Shift ataupun Alt dengan F1 hingga F12. Nah, untuk kali ini kita akan lah part yang kedua. Oke, langsung aja kita bahas ya. Yang pertama gue mau bahasnya mengenai Ctrl Shift F8. Nah, jadi tambahnya gue nggak baca ya, tapi langsung gue baca aja langsung Ctrl Shift F8. Apa nih fungsi dari Ctrl Shift F8? Nah, fungsinya itu adalah mengaktifkan atau nonaktifkan extend selection. Apa nih maksudnya? Jadi gini, kita kan biasanya kalau ngeblok gini ya, misalkan ngeblok sesuatu, ngeblok tulisan atau dan lain sebagainya, itu modelnya kayak begini. Jadi di bagian paling akhir kita bisa custom nih, dia sampai di mana gitu. Dia nggak bentuk kotak gitu. Tapi kita bisa juga menyalakan namanya extend selection. Nah, extend selection itu jadi setiap kita melakukan blok atau seleksi itu bentuknya akan justify. Jadi kiri dan kanan tuh sama kayak gitu. Nah, kalau ini kan lagi nggak aktif ya si extend selectionnya. Nah, sekarang kita coba mau ngaktifin si extend selection dengan cara Ctrl Shift F8. Kita coba ya, tekan Ctrl Shift F8 secara bersamaan di keyboard. Oke, nah setelah kita aktifin, nah langsung kita coba. Tuh, berarti bisa lihat ya perbedaannya. Jadi extend selection itu dia langsung akan persegi panjang tuh, intinya dia kiri dan kanan sama seperti gue bilang tadi, justify. Jadi kita ngebloknya itu sudah langsung pasti kotak kayak gini. Ini mulai dari manapun dia langsung kotak, kayak gitu. Mudah kan ya? Jadi kalau kita dikasih dua opsi nih sama si Microsoft Word, mau pakai yang custom yang biasa kayak tadi, nah, atau pakai yang model kayak gini nih, model extend. Nah, model extend bisa diaktifin dengan cara Ctrl Shift F8, kemudian mengaktifkannya pakai Ctrl Shift F8, menonaktifkannya juga sama. Nah, ini kan lagi aktif ya. Gue mau nonaktifkan dua, menonaktifkan dia. Nah, jadinya gue klik lagi nih Ctrl Shift F8. Kita coba ya. Oke, sekarang kita coba. Tuh, sudah berubah. Jadi tidak lagi dia justify yang kotak semua, tapi kita bisa custom nih, yang paling bawah kita bisa rubah kayak gitu. Meskipun yang bagian paling atas sama ya, justify ya, kiri kanan ya. Cuma dia akan ngikutin sesuai bebas yang kita pilih kayak gitu. Jadi nggak extend slicer yang kayak tadi. Nah, itulah fungsi dari Ctrl Shift F8 yang berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan extend selection. Seperti itu, berarti gampang banget kan ya fungsi dari Ctrl Shift F8. Oke, selanjutnya kita akan melangkah ke pembahasan selanjutnya, yaitu adalah F8 saja. Waduh, dia sendirian nih. Nah, apa fungsi dari F8 saja? Jadi kalau kita klik doang F8 di Microsoft Word, yang terjadi adalah kita bisa memperpanjang memperpanjang atau extend seleksi bloknya kayak gitu. Jadi contoh nih, ceritanya gue mau ngeblok sesuatu gini, misalkan satu kalimat ya, gue mau memperpanjang dia. Biasanya kan gue perpanjang berarti gue harus ulang dari awal nih, harus di sini misalkan sampai kalimat 2 gitu. Jadi harus ulang dari awal tuh. Karena apa? Ketika kita mau lanjut sini nggak bisa, dia modelnya nggak pindah tuh, dia modelnya memindahkan, moving. Nah, tapi kalau cara yang agar bisa langsung lanjut seleksinya, jadi misalkan di sini udah kebablasan, udah terlalu dilepas nih ya di kalimat 1. Kemudian proses mau lanjut, gue mau blok kalimat 2 juga sih, cuma gue kalau ngeblok lagi ngulangin lagi deng, itu namanya. Nah, proses bisa pakai namanya F8, tekan aja langsung tombol F8 di keyboard karena dia berfungsi untuk memperpanjang atau extend seleksi blok. Kita langsung coba ya, tekan langsung F8 di keyboard. Tuh, dia akan langsung memperpanjang tuh. Bisa langsung jadi satu kalimat gitu, satu paragraf
Oke, ini misalkan gue agak tinggi, agak banyak gitu ya. Kemudian gue perpanjang lagi F8, tekan aja langsung tombol F8. Tuh, dia langsung perpanjang. Nah, biasanya memang dia antara satu paragraf atau apa, dalam satu paragraf dia akan langsung diblok semua tuh sama F8. Jadi saran gue kalau memang mau memperpanjang dalam satu paragraf itu langsung pakai F8. F8 berfungsi untuk memperpanjang atau extend seleksi blok. Jadi ini mempersingkat kinerja apa ya? Mempersingkat proses yang Brosis lakukan ketika Brosis mau seleksi sesuatu mengenai file-file yang Brosis atau kata-kata yang Brosis mau blok seperti itu. Mudah banget kan? Tidak pakai bingung, tidak pakai ribet cara menggunakan F8. Gue ulang lagi, sekali lagi, F8 berfungsi untuk memperpanjang atau extend seleksi blok. Oke, selanjutnya kita melangkah ke shortcut selanjutnya, yaitu adalah Shift F8. Jadi mudah banget cara pakainya. Shift F8, gue ulangi, berfungsi untuk mereduksi atau seleksi blok. Jadi misalkan gue lagi blok nih ya, ceritanya satu paragraf. Kemudian gue mau mereduksi nih, gue maunya jadikan di satu kalimat dan lain sebagainya. Intinya gue mau kurangi dia, nah itu bisa pakai Shift F8. Jadi ini kebalikan ya dari fungsi F8. Kalau F8 dia berfungsi untuk memperpanjang atau extend seleksi atau blok. Nah, kebalikannya itu adalah Shift F8. Dia berfungsi untuk mereduksi seleksi dari seleksi atau blok seperti itu. Jadi dia mudah banget. Kalau misalkan kita lagi satu paragraf, kemudian kita pengen, aduh terlanjur satu paragraf nih, gue pengennya cuma dikurangi satu kalimat lagi nih. Langsung aja pakai Shift F8, tekan langsung di keyboardnya, tekan langsung Shift F8, langsung berkurang. Yang awalnya satu paragraf berhasil dikurangi menjadi satu kalimat seperti itu. Nah biasanya memang lompatannya lumayan jauh ya. Jadi gue saranin kalau memang Brosis mau naikin atau ningkatin itu misalkan memang ekstrim butuhnya, bisa langsung pakai Shift F8 atau F8. Shift F8 dia berfungsi untuk mereduksi seleksi atau blok. Kemudian F8 nya sendiri berfungsi untuk memperpanjang atau extend seleksi blok. Jadi keduanya ini saling berlawanan ya. Nah, saling pasangan nih. Jadi Shift F8 dia mereduksi, kalau F8 sendiri dia berfungsi untuk memperpanjang atau extend dari seleksi atau blok yang kita lakukan seperti itu. Jadi mudah banget, jangan sampai tertukar. Oke, selanjutnya kita akan melangkah ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai Alt F8. Nah, Alt F8 ini memang mungkin cukup jarang ya digunakan, kecuali kalau memang mereka yang sudah advance dengan penggunaan Excel-nya, karena Alt F8 ini berfungsi untuk berhubungan dengan makro ya. Jadi Alt F8 ini berfungsi untuk membuka dialog makro. Nah, adapun dialog makro ini sering digunakan untuk mereka yang memang sudah menguasai bahasa VB atau Visual Basic, karena codingnya atau rumus-rumusnya ini sedikit lebih expert, lebih advance. Jadi mereka yang sudah cukup lama berkecimpung di dunia perwordan itu dia bisa menggunakan makro seperti itu. Nah, kita langsung coba cara membukanya gimana. Tekan langsung tombol Alt F8 di keyboard basis. Alt F8 ya, bukan Control. Jadi gue tekan langsung tombol Alt F8. Tuh, dia akan langsung muncul nih makro dari Word yang kita punya. Jadi kita bisa nanti lihat nih makro name-nya seperti apa. Kalau misalkan kita udah punya makro name, nanti akan muncul di sini. Kemudian kita bisa run, step info, edit, create, delete ataupun organizer gitu. Jadi kita bisa setting namanya makro. Nah, makro ini seperti automatization ya. Jadi memang seperti yang gue bilang tadi, dia memang kalau skalanya sudah advance, dia kan juga ada di Microsoft Excel juga. Jadi ada juga di Microsoft Word. Nah, kalau sudah advance, Brosis bisa pakai yang namanya makro. Makro ini membantu banget untuk mengotomatisasi pekerjaan-pekerjaan Brosis dan membuat pekerjaan menjadi lebih mudah kayak gitu. Nah, kali ini gue nggak bahas secara spesifik ya mengenai makronya. Gue bahas mengenai Alt F8 yang berfungsi untuk membuka dialog makro. Nah, setelah membuka dialog makro, Brosis bisa langsung utilisasi lah si dialog ini untuk melanjutkan pekerjaan yang Brosis punya seperti itu. Nah, nanti lain kali kita akan bahas mengenai lebih detail lagi mengenai apa itu makro di Word maupun di Excel seperti itu. Jadi mudah banget. Nah, gue ulangin lagi, fungsi dari Alt F8 itu adalah berfungsi untuk
membuka dialog makro di Microsoft Word gitu. Oke, gampang banget kayaknya. Kita sekarang melangkah ke selanjutnya, yaitu mengenai F10. Nah, apa nih fungsi dari F10 doang? Jadi ketika dia tidak dikomunikasikan dengan yang lain, fungsi F10 nih mirip-mirip dengan fungsi Alt ya. Jadi dia mengatur keytips on atau off. Jadi keytips itu seperti gini, apa? Shortcut. Jadi kita misalkan mau menuju ke menu bar di sini, kemudian kita misalkan ke ribbon yang ada di sini, kita bisa menggunakan keytips. Nah, keytips itu biasanya bisa pakai namanya Alt. Nah, dia langsung aktif ya keytips ya. Kemudian kita matiin juga tekan tombol Alt, atau bisa juga pakai namanya F10. Nah, F10 ini tidak berbeda fungsinya dengan Alt, sama-sama berfungsi untuk on atau off kan si keytipsnya ya. Coba langsung ya, tekan langsung tombol F10 di keyboard masing-masing. Hasilnya adalah seperti ini. Oke, jadi sorry terjadi kesalahan teknis. Nah, F10 itu karena gue lagi pakai recorder ya, jadi otomatis dia juga tersambung dengan recorder gue. Nah, secara otomatis dia berfungsi untuk mengatur keytips. Nah, di sini gue coba lagi tekan tombol F10. Tuh, hasilnya kan kayak gini. Jadi sama-sama dia berfungsi untuk menyalakan keytips yang ada ya, atau yang dimiliki sama Microsoft Word. Jadi kita pilih, misalkan gue pilih tombol P nih. Kalau dipilih tombol P, otomatis dia akan masuk ke layout gitu, karena sesuai dengan tombolnya. Kemudian misalkan gue mau setting margin, gue berarti tinggal pilih M, tekan tombol M di keyboard browser ya, gitu. Nah, otomatis dia akan langsung tuh membuka membuka dialog marginnya. Jadi fungsi dari keytips itu dia seperti shortcut. Jadi kalau misalkan kita lagi gerakin mouse atau mouse lagi berkendala, nah itu gue saranin bisa pakai keytips. Nah, keytips dinyalakan dengan F10 ataupun Alt. Nah, F10 atau Alt itu berfungsi untuk menyalakan atau menonaktifkan keytips. Gue coba ulangi satu lagi ya. Ini gue taruh di home dulu. Nah, nyalainnya langsung aja tekan tombolnya. Nah, itu langsung bisa muncul keytipsnya. Masing-masing huruf di sini mewakili dari masing-masing menu bar. Nah, di ribbon-ribbonnya juga ada. Jadi nanti pertama mereka akan fokus menyalakan di menu barnya ya, browser ya. Gitu. Tapi setelah browser pilih spesifik, misalkan mau insert, berarti tekan tombol N ya. Tekan tombol N di keyboard browser. Oke, bisa langsung masuk di sini. Dia akan langsung masuk di ribbon-ribbonnya. Jadi pertama yang akan terpilih itu adalah ketika keytips pertama kali dinyalakan, itu adalah si menu barnya. Setelah itu masuk di menu bar yang dipilih, maka dia akan menuju yang nyala adalah ribbon-ribbonnya, jadi fitur barnya kayak gitu. Jadi mudah banget ya penggunaan dari F10. Jadi berfungsi untuk mengatur keytips on ataupun off, seperti itu. Oke, selanjutnya kita melangkah ke shortcut selanjutnya, yaitu adalah Shift F10. Nah, apa nih fungsi dari Shift F10? Kalau F10 doang itu dia berfungsi untuk menyalakan atau menonaktifkan si keytips. Nah, kali ini gua mau bahas mengenai Shift F10. Shift F10 sendiri berfungsi untuk menampilkan menu shortcut pada item yang diseleksi pemilih kayak gitu. Jadi ini seperti menu. Jadi kalau biasanya kan kita klik kanan tuh. Nah, kita klik kanan, contohnya di sini. Gua klik kanan, itu akan muncul menunya ya. Nah, selain browser bisa klik kanan di sini, di suatu tempat, browser juga misalkan punya seleksi nih, lagi seleksi suatu kalimat. Misalkan gue seleksi kalimat 1 nih ya. Nah, gue mau memunculkan menu-menu yang tadi, yang sama kayak klik kanan tadi, gue langsung aja tekan Shift F10. Nah, karena fungsi Shift F10 ini adalah menampilkan menu shortcut jadi apa yang kita seleksi, dari apa yang kita blok. Contoh ya, kita langsung coba dan kita langsung blok nih dari kalimat 1 secara keseluruhan. Kemudian kita mau memunculkan menunya tanpa kita harus klik kanan di mouse atau di trackpad ya, langsung aja tekan Shift F10. Saya langsung coba.
Hasilnya akan seperti ini. Jadi akan mempermudah browsis, akan langsung mempermudah browsis dalam menunjukkan, Nah, langsung memudahkan browsis dalam menunjukkan menu-menu yang diperlukan seperti itu. Jadi bisa langsung ya. Kemudian blok, kemudian pilihlah Shift F10. Maka dia akan langsung menunjukkan menu-menu yang diperlukan atau menu-menu yang biasanya memungkinkan nih dipakai untuk apa yang kita blok seperti itu. Jadi adalah fungsi F10 ya. Jadi menampilkan menu atau shortcut pada item yang diseleksi atau yang dipilih oleh browser semuanya seperti itu. Jadi mudah banget. Ini berfungsi banget. Jadi misalkan browser lagi ngetik-ngetik sesuatu ya, lagi bikin sesuatu, kemudian perlu menu-menu yang lain atau menu-menu pendukung gitu, langsung aja tekan Shift F10 maka dia akan langsung muncul. Misalkan copy ataupun paste option, font, pengaturan paragraf, kemudian smart lookup, sinonim, translate, link, dan juga new comment. Mau masukin komen pun juga bisa. Intinya Shift F10 ini berfungsi menampilkan menu shortcut pada item yang diseleksi pemilih. Jadi yang opsionalnya itu adalah yang memungkinkan doang. Jadi yang tidak memungkinkan dia tidak akan muncul di menu ketika kita pilih Shift F10 seperti itu, browsis. Gampang banget kan ya cara menggunakan dari Shift F10. Oke, selanjutnya kita akan melangkah ke bagian selanjutnya, yaitu adalah Ctrl F10. Nah, apa nih fungsinya? Jadi fungsi dari Ctrl F10 itu adalah maximize atau restore ukuran jendela dokumen kayak gitu. Jadi misalkan kita punya jendela lagi full nih ya, misalkan gue lagi kecilin deh. Kemudian kita mau naikin, atau mau jadikan dia jadi maximize, langsung aja tuh tekan Ctrl F10 di keyboard masing-masing. Kita langsung coba ya, tekan tombol Ctrl F10. Hasilnya akan kayak gini. Jadi dia akan langsung menjadi full layar. Yang awalnya tadi kecil atau lagi tidak full layar ya, tidak full layar sini, dia akan langsung jadi full layar ketika kita pakai Ctrl F10 seperti itu, bros. Jadi mudah banget cara menggunakannya. Bisa browsis juga misalkan mau pakai maximize, kalau lagi pakai mouse itu kan cepat pakai di sini. Kemudian yang enggak kalah cepatnya ketika browsis nggak pakai mouse atau tidak sedang mouse-nya sedang dalam kondisi bagus, bisa langsung pakai Ctrl F10. Fungsinya sama-sama kok, meminimize atau restore si ukurannya. Jadi kalau misalkan ukuran kecil biasanya kita maximize. Nah, kita ada opsi lain lagi yaitu Ctrl F10. Jadi akan langsung memudahkan kinerja browsis. Tidak perlu nih ngeklik atau ngarahin mouse ke bagian ujung kanan atas. Jadi lebih mempermudah apa-apa yang harus dilakukan dan mempersingkatnya seperti itu. Oke, gue ulang lagi sekali lagi. Ctrl F10 berfungsi untuk fungsinya memaksimis atau merestore ukuran. Selanjutnya, kita akan melangkah ke Alt F10. Nah, apa nih fungsi dari Alt F10? Nah, Alt F10 ini berfungsi menampilkan panel selection. Nah, panel selection ini apa? Jadi biasanya kita melakukan selection. Nah, misalkan kita selection mengenai checkbox atau mengenai text box ini ya. Ini misalkan ini kan gue pakainya text box ya untuk naruh tulisannya ini. Nah, dia akan terdeteksi sebagai selection, ataupun ada bagian-bagiannya yang kita seleksi, dia akan muncul di panel selection. Kemudian kita mau nyari atau kita mau lihat panel selection yang dipunya atau yang gue punya tuh gimana sih? Gue belum pernah ngelihatnya gitu ya. Gue belum pernah ngelihatnya atau gue belum pernah tahu nih fungsinya gimana. Nah, maka dari itu browser bisa pakai Alt F10. Alt F10 berfungsi untuk menampilkan panel selection. Jadi misalkan browser lagi penasaran nih, waduh, gue maunya lihat panel selection yang lain nih, atau misalkan gue mau lihat sekali-kali lihat panel selection yang gue punya deh untuk dokumen ini, wah, langsung gas aja pakai namanya Alt F10. Nah, Alt F10 kita langsung coba ya. Langsung coba. Hasilnya seperti ini. Jadi panel selection-nya ada di sebelah kanan. Nah, panel selection-nya ada di sebelah kanan, browser bisa langsung lihat di situ. Nah, ini adalah yang namanya panel selection. Jadi di bagian tertentu dari suatu dokumen kita bisa lihat, oh, yang kita seleksi ini lagi apa nih, kayak gitu.
Jadi misalkan kita lagi seleksi text box, maka dia akan langsung milih si text boxnya. Misalkan kamu misalkan harus mau hilangin nih tampilan si text boxnya, langsung aja tekan tombol matanya di sini. Kalau dia kelihatan berarti gini, kalau nggak kelihatan berarti gini, gitu. Jadi apa yang kita seleksi kita bisa pilih. Nah biasanya dia lebih fokus untuk mengenai shape ataupun image ya untuk selectionnya ini. Jadi kalau misalkan dokumen dia tidak akan teraktivasi seperti itu. Jadi misalkan contoh ini kan nggak teraktivasi, tapi ketika Brosys pilihnya sebagai misalkan text box kan dia masuk di shape ya, dia langsung nyala kayak gitu. Jadi dia akan langsung menunjukkan text boxmu nih kamu pilih, berarti otomatis di selection dia juga nggak akan teraktifkan. Nah ketika teraktifkan maka dia bisa langsung kita pilih mau kita hidden kah atau mau kita setting lain-lain, itu bisa. Jadi untuk memudahkan Brosys dalam melakukan seleksi. Jadi ngecek nih hasil seleksinya kayak gimana, itu bisa dipakai menggunakan Alt F10. Gua ulangi, Alt F10 berfungsi untuk menampilkan panel selection di Microsoft Word. Kalau mau close bisa langsung tekan Alt F10 juga, atau di close langsung seperti ini juga bisa. Jadi sama-sama memudahkan kayak gitu, mau ngaktifin atau nonaktifkan gampang banget seperti itu. Oke, selanjutnya kita melangkah ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai F12 nih. Apa nih fungsi dari F12? Jadi kalau F12 doang, jadi nggak pakai kombinasi tombol apapun ya. F12 itu berfungsi untuk memunculkan dialog save as kayak gitu. Jadi misalkan kalau kita biasanya save as, kita harus masuk di file sini, kemudian pilih save as gitu ya. Nah, munculnya kan kayak gini. Nah, tapi kalau dialog save as yang kita pakai di F12 itu biasanya ngikutin dari versinya. Nah, save as gimana? Kita akan langsung coba tekan langsung tombol F12 di keyboard gitu. Misalnya gue taruh kursor mouse-nya di sini ya biar enak. Gue mau tekan tombol F12, tekan aja langsung. Tuh, munculnya adalah dialog save as seperti ini Brosys. Jadi dialog save as-nya pasti pakai kayak tampilan lama ya, save as gini. Jadi dia masih pakai tampilan Microsoft Windows. Jadi pakai Windows 2007, karena gue pakainya 2007 maka tampilannya akan seperti ini. Gitu. Jadi Brosys bisa langsung setting kebutuhannya, mau simpan dengan nama apa, mau save dengan nama apa kayak gitu. Jadi F12 itu berfungsi langsung untuk membuka dialog save as yang Brosys punya. Nah ini pun dengan catatan Brosys sudah melakukan perubahan di dokumen yang Brosys punya ya. Jadi kalau misalkan Brosys ngerjain sesuatu kemudian Brosys nggak melakukan perubahan, save as ini nggak akan keluar kayak gitu. Contoh ya, di save as ini kenapa dia keluar ketika gue tekan tombol F12, karena gue udah melakukan banyak perubahan di dokumen tadi, kayak misalkan gue tambah kata, kemudian gue kurangi kata seperti tadi, gue seleksi yang lain. Nah itu dianggap dideteksi sebagai perubahan di dokumen oleh Microsoft Word. Nah maka dari itu ketika kita atau pilih F12 pilih save as, dia akan langsung ngarahin ke save as seperti itu karena ada perubahan. Tapi kalau Brosys nggak melakukan perubahan sama sekali, dia nggak akan muncul tuh si save as-nya, si dialog save as-nya, meskipun Brosys tekan tombol F12. Jadi gitu. Jadi intinya kalau Brosys mau save as pakai langsung F12. Tapi kalau misalkan Brosys belum ngelakuin apa-apa, maka tombol F12-nya meskipun diklik dia tidak akan memunculkan dialog save as-nya seperti itu. Jadi gampang banget ya. Kalau kita mau buka dialog save as, tinggal langsung aja tekan tombol F12 di keyboard, langsung akan muncul dialog save as-nya. Gimana gue tahu kalau itu save as? Di bagian paling atas sini bro, dia menunjukkan dialog save as yang kita perlukan seperti itu. Jadi tinggal nanti setting namanya, kemudian nama filenya, kemudian setting tipe filenya. Ada banyak banget tipe-tipe, kemudian tekan tombol save kalau mau nge-save. Nah di sini gue nggak lanjutin karena gue lagi nggak mau save as dia dengan nama lain atau dengan tipe dokumen lain. Jadi gue close ya, seperti itu. Jadi itu adalah fungsi dari tombol F12 secara sendirian ya. Oke, selanjutnya kita akan melangkah ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai Shift F12. Nah, apa nih fungsi dari Shift F12? Nah, kalau tadi F12 itu berfungsi untuk membuka dialog save as, sekarang kita punya namanya Shift F12. Nah, Shift F12 itu berfungsi untuk menyimpan atau save
dokumen kayak gitu. Jadi beda ya, save as dan save. Kalau F12 gue lihatin lagi itu berfungsi untuk membuka dialog save as ya. Tapi kalau shift F12 itu berfungsi untuk save. Jadi misalkan Bruce sudah melakukan perubahan, atau misalkan gue cobalah dengan sangat baik di sini. Yang awalnya kan tulisannya dengan baik ya. Gue tulis menjadi sangat baik. Gue tambahkan kata sangat di dokumen ini. Nah, gue mau save. Nah, bisa gue tekan tombol Ctrl S atau gue misalkan mau tekan tombol sini, itu boleh. Tapi dengan menggunakan Shift F12 itu fungsinya sama, yaitu sama-sama untuk menyimpan suatu dokumen dari dokumen yang sudah kita lakukan perubahan kayak gitu. Jadi coba nanti perhatikan di sebelah sini ya. Perhatikan di sebelah sini nanti akan ada kayak proses untuk melakukan save seperti itu. Kita coba langsung tekan tombol Shift F12. Tuh, dia akan langsung muncul mengenai kayak lagi proses nge-save nih kayak gitu. Nah, ini berarti sudah tersave nih si dokumen ini. Misalkan Bro mau langsung coba nge-save lagi. Contoh ya, gue tekan tombol Shift F12 lagi. Loh, kok dia nggak keluar apa-apa tuh di bagian bawah? Iya, kenapa? Karena dokumen ini dianggap masih baru nih, sudah tersave dan nggak bisa di-save lagi. Kenapa nggak bisa di-save lagi? Ya karena kalau di-save lagi hasilnya akan sama. Nah, tapi dia akan berjalan lagi si save-nya ketika proses hapus atau ganti sesuatu atau ganti rubah dokumennya. Misalkan gue hapus kata sangat di sini ya. Kemudian gue pilih Shift F12. Shift F12 maka dia akan save juga. Kenapa? Karena ada perubahan di file tersebut. Maka dari itu dia akan menghasilkan save yang bisa berjalan seperti tadi, seperti itu. Jadi fungsi Shift F12 itu adalah nyimpen kalau dia ada perubahan di dokumen tersebut maka akan berhasil seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan melangkah tuh ke bonus kita kali ini. Bonus kita kali ini adalah Ctrl F12. Nah, Ctrl F12 itu dia berfungsi untuk menampilkan dialog open. Jadi kalau kita misalkan mau membuka sesuatu langsung aja tekan Ctrl F12. Nah, fungsinya sama dengan Ctrl O, jadi sama-sama untuk menampilkan dialog open kayak gitu. Kita akan langsung coba pakai Ctrl F12 ya. Langsung tekan tombol Ctrl dan F12 di keyboard browsers. Tuh, langsung muncul. Nah, dialognya adalah dialog open. Jadi muncul di sini ya, tulisannya open. Jadi bisa langsung browsers bisa open di file yang browsers inginkan. Pilih yang filenya, kemudian tekan tombol open, maka file tersebut akan langsung terbuka. Itu adalah fungsi dari Ctrl F12 yaitu menampilkan dialog open. Mirip-mirip banget dengan fungsi dari Ctrl O. Oke, sekian dari video gue kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Namun misalkan Bruce masih pusing, bingung, bisa langsung komen di bawah. Nanti gue bantu jawab, bantu mengenai kebingungan yang Brosis punya. Oke, sekian untuk video kali ini. See you next. Later. Salam Desainit. Thank you banyak Brosis udah nonton video tadi. Agar nggak ketinggalan video-video yang lain, bantu subscribe, like, comment, and share. Nah, kalau butuh tutorial sesuai request, bisa langsung komen di bawah. Salam Desainit.